Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan kembali pembahasan tentang fiqhun nisa. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang proses terjadinya menstruasi pada seorang wanita. Pada umumnya, seorang wanita di usia pubertas itu memiliki sekitar 300.000 sel telur, di mana akan dilepaskan satu demi satu setiap bulan bersamaan dengan siklus menstruasi atau ovulasi. Dan sel telur tersebut dalam kondisi siap untuk dibuai. Nah, ovulasi pada seorang wanita itu biasanya terjadi setiap 28 hari sekali. Jadi setiap bulan sel telur tersebut akan masuk menempel di dinding uterus. Kemudian di situ semakin menebal, menebal, terjadi proses penebalan. Lah, di mana ketika sel telur itu sudah terjadi proses penebalan di dinding rahim, terus ternyata tidak terjadi pembuahan, tidak dibuai oleh sel sperma, maka sel telur ini kemudian akan rontok dan keluar dari tubuh melalui vagina dalam bentuk darah menstruasi. Inilah secara teori proses terjadinya menstruasi pada seorang wanita. Ovulasi yang biasa terjadi 28 hari itu, kalau kita perhitungkan dengan kebiasaan darah haid, seorang wanita kemarin sudah saya jelaskan bahwasanya paling sedikitnya darah haid itu adalah 24 jam, sedangkan paling banyaknya adalah 15 hari. Nah, pada umumnya, secara umum, darah haid itu biasanya keluar selama 7 hari. Itu cuma secara umum saja, namun kebiasaan wanita itu juga berbeda-beda antara yang satu dengan lainnya. Secara umum itu 7 hari, sedangkan suci itu secara umum 21 hari. Kalau kita jumlahkan jadi satu, pas 28 hari. Luar biasa. Ini merupakan keagungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menstruasi, keluar darah haid, itu adalah salah satu tanda balik bagi seorang wanita. Tanda balik bagi seorang pria itu ada dua, yaitu mengeluarkan air mani setelah usia 9 tahun dan juga umur 15 tahun ketika dia tidak mengeluarkan air mani. Sedangkan tanda balik bagi wanita itu adalah keluar darah haid ketika usia 9 tahun atau 9 tahun kurang 16 hari, keluar air mani setelah usia 9 tahun atau kurang sedikit, ataupun apabila tidak mengeluarkan atau belum mengeluarkan air mani ataupun belum mengalami menstruasi, maka baliknya seorang wanita adalah 15 tahun. Apa itu balik? Balik itu adalah tanda dewasa. Jadi seseorang yang sudah balik, sudah memasuki usia balik, artinya orang tersebut sudah mukallaf, sudah harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya, dan apabila kewajiban-kewajiban itu ditinggalkan, seperti halnya sholat, puasa, dan lain sebagainya, itu ditinggalkan, maka dia sudah mendapatkan dosa. Adapun usia penghitungan haid ataupun usia balik, itu yang dipakai dasar adalah tahun Komariah atau tahun Hijriyah. Kenapa kita tidak memakai tahun Masehi? Ada perbedaan yang mendasar antara penghitungan tahun Hijriyah dan penghitungan tahun Masehi. Satu tahun Hijriyah itu adalah 354 hari 8 jam. Sedangkan satu tahun Masehi itu adalah 365 hari 6 jam. Kalau kita kalkulasi, 9 tahun Hijriah itu adalah 8 tahun Masehi, 8 bulan 23 hari. Selisih sekitar hampir 4 bulan. Hampir 4 bulan, 3,5 bulan lebih. Nah, kalau misalkan kita menuruti tahun Masehi, otomatis usia balik itu belum masuk usia 9 tahun, sudah balik, sudah keluar darah, sudah disebut sebagai darah haid.
Kalau usia balik 15 tahun Hijriah itu sama dengan kalau tahun Masehi sekitar 14 tahun Masehi 6 bulan 19 hari. Ada hampir setengah tahun, ada hampir 6 bulan selisih antara 15 tahun Hijriah sama Masehi. Jadi kalau misalkan seorang anak usia 14 tahun lebih 6 bulan Masehi, itu berarti anak tersebut sudah disebut sebagai anak yang dewasa, sudah disebut sebagai anak yang sudah balik. Makanya di sini kita harus benar-benar berhati-hati dan memahami bahwasanya hitungan usia haid ataupun hitungan usia balik itu yang dipakai adalah penghitungan tahun Hijriah atau tahun Komariah. Pemirsa yang berbahagia, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk memutus mata rantai COVID-19 tetap patuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, cuci tangan, menggunakan air mengalir dan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas dan interaksi. Semoga kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan COVID-19 segera hilang dari muka bumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.